dalam surga, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu yang indah dan penuh kasih, sehingga pada tempat ini kami semua keluarga dapat bersama-sama merayakan perayaan syukur atas rahmat Nabi Sang Tuhan. Kami mohon kepadamu, semoga engkau senantiasa menyertai kami selalu dengan cinta kasih, dengan persaudaraan dan teristimewa. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, sehingga segala yang kami rencanakan, yang kami akan laksanakan pada hari ini dapat terselenggarakan dengan baik. Semuanya ini ya Bapa, kami aturkan kepadamu dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersertamu. Para imam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, sebagai orang yang telah dibaptis, kita semua sungguh dipanggil untuk menghadirkan Roh Allah dalam setiap hidup kita, dalam karya dan pelayanan kita. Daud pernah mengalami sebuah kisah dari dirinya sebagai seorang hamba yang menjadi pemetik kecapi yang pandai di istana Raja. Semua ini yang menjadi inspirasi dari saya untuk menapaki sebuah ziarah baru hidup saya, ziarah panggilan sebagai seorang imam. Dengan moto petiklah baik-baik, saya ingin agar tugas imamat saya, karya dan pelayanan saya sungguh-sungguh mampu menghadirkan Roh Allah, menghadirkan kekudusan bagi banyak orang. Kita semua dalam perayaan ini diajak pula untuk menimba perutusan kita, menimba semangat kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis untuk menghadirkan Allah bagi sesama kita, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang kita cintai. Agar kita layak dalam perayaan ini, marilah kita terlebih dahulu memohon ampun atas salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Allah, makasih Engkau telah memanggil dan memilih hamba-Mu ini menjadi imam-Mu, dan kami semua bersyukur atas rahmat imamat-Mu ini. Kami mohon, semoga kami selalu setia, membuka hati bagi sabda-Mu, dan dengan tekun memetik baik-baik apa yang Engkau harapkan dari hamba-Mu ini, dalam karya pelayanan dan pengabdian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bertata bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah, hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon. Suruhan-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudera besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari Sihor dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Tahulah malu, hai Sidon, sebab laut, benteng laut, berbicara katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak dara. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah, hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi? Tuhan semesta alam telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak dara yang digagahi, hai putri Sidon. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Lihat negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Pada waktu itu,
Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya kau diingat orang. Petiklah baik-baik, bernyanyilah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang di bumi. Ambillah kecapi, kelilinglah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Petiklah kita semua diajak berdiri. Haleluya, haleluya.
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, demi mengikut aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak manusia selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak dapat melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Petiklah baik-baik. Azingao romoroi. Entah apa yang merasukimu hingga memilih moto imamat yang anti mainstream. Aneh. Sesuatu yang tidak biasa. Petiklah baik-baik. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega memutuskan sikapmu yang tepat
memilih jalan panggilan ini. Di saat situasi dan suasana tidak seindah yang diimpikan kaum radikalis ataupun milenialis manja. Kalau saja bukan karena Allah yang terlebih dahulu merangkapmu di jalan ini, lewat petikan dawai seindah hamba Daud yang menghadirkan roh Allah bagi Raja Saul, maka siapakah yang sanggup membiarkanmu tumbuh terluntah dalam nada minor yang fals? Kalau saja bukan Allah yang melalui tita Yesaya menghardik angkuhnya Yehuda lewat kecapi dan nyanyian hingga merumbuhkan tembok kesombongannya, maka siapakah yang sanggup menelantarkanmu dalam jalan imamat ini? Roh Tuhan ada padamu, dan lihatlah, iblis telah jatuh seperti kilat dari langit. Petiklah baik-baik. Azingao, Romoroi, Clemens Raimundus Nenonage, selebran utama yang saya banggakan. Para imam konselebrantes, sahabat klerikalis, saudara-saudari, umat misionaris Allah yang terkasih, komunitas SPP, umat paroki Boawai, semua kita yang bergembira. Warta Nabi Yesaya bin Amos yang baru saja kita dengar dalam bacaan pertama tadi menandakan dua kota kebanggaan Yehuda, Tirus dan Sidon, sedang jatuh ke dalam perhambaan dosa dan berhala megapolis. Dua kota ini adalah kota pusat perdagangan di pantai timur sebelah utara Palestina. Abang Yos pernah ke sana. Perubahan dan perkembangan amat cepat dialami oleh warga kota. Dan warga kotanya telah kaya sejak abad ke-14 akibat aktivitas transaksi ekonomi dan bisnis. Hal ini telah banyak mempengaruhi ikatan batin rohania dan tradisi mereka yang teokrat menjadi congkak dan jahat. Penyesatan pun terjadi berbarengan dengan asimilasi ilmu dan sinkretisme atau ajaran sesat dari bangsa yang tak mengenal Yahweh. Dua kota itu telah menjadi amat milenial pada zamannya dan berangsur surut dalam ketaatan agama seturut tradisi Yudaisme. Inilah yang menyebabkan Yesaya bin Amos angkat bicara bahwa Allah akan meruntuhkan dua kota ini selama 70 tahun dan membangunnya kembali untuk sesaat. Dalam kisah ini, Yesaya bin Amos mengumpat kesombongan orang-orang kota. Ambillah kecapi, kelilinglah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik dan bernyanyilah banyak-banyak supaya engkau diingat orang. Sebuah umpatan Yesaya menjadi moto tabisan. Enak. Bangsa Israel memang bangsa yang tahu menghibur diri dan memegahkan Yahweh. Mereka jago membalut syair kisah hidup menjadi nyanyian yang bermakna. Entah itu ratapan, entah itu kidung pujian. Dan ini memang benar adanya. Terdapat turunan Adam, Kain hingga Lamek, yakni Nabi Yubal, yang digelar sebagai bapak